Bantalan surga. Halo guys, kembali lagi bersama gua di channel Willy Meku. Hari ini gua bakal melanjutkan reaction anime lagi yang merupakan anime favorit gue yang pasti di musim summer 2021 kali ini adalah Boku Tachi no Ringa. Nah jadi gue cukup happy banget karena memang ya menurut situs anime charts atau anime ranking yang gue kenal gitu kayak Anime Corner itu mengatakan bahwa memang Boku Tachi no Remake itu di week pertama dia mendapatkan peringkat 1 gitu untuk anime summer ini. Gue cukup kaget sih karena memang di awal gue menganggap bahwa ya ini Boku Tachi no Remake kayaknya bakal jadi underrated atau ya yakin sih, gue yakin yakinnya paling 10 besar gitu. Tapi ternyata ini di luar dari jauh atau di luar ekspektasi gue. Ternyata memang banyak yang suka first impression Boku Tachi no Remake, jadi makanya gue sangat happy banget. Dan yang pasti gitu di episode pertama kemarin sungguh clean, start yang bagus, gue merasakan sesuatu sajian movie menurut gue. Jadi memang maksud dari 50 menit ini memang gue sangat yakin sih karena memang ceritanya ini atau story ini kayaknya lebih ke memadatkan dari LN-nya gitu. Jadi makanya kan ada beberapa yang gue nggak tahu sih, gue kan nggak baca manga men atau nggak baca LN-nya gitu, tapi yang pasti mereka ada maksud kalau ada cerita di satu episode yang lebih dari waktu semestinya sampai 50 menit bahkan ya, itu pasti ada hubungannya dengan LN yang memang dirah sama mereka. Nah makanya kan Boku Tachi no Remake dapatnya 13 episode ya. So kita lihat tuh bagaimana apakah Hashiba Kyoya akan mungkin minder dengan teman-teman yang di sekitarnya, karena memang tokoh kesukaannya dia itu memang ternyata adalah atau idolanya dia ini dibuat atau didesain oleh Akishino gitu, yang memang teman dekatnya gitu. Dan begitu juga flashback atau masa lalu di mana si Eiko itu juga bertemu dengannya, walaupun memang di masa yang masa yang di umur 27 tahun dia mengalami problem yang nggak diduga gitu karena memang masalah projectnya gitu ya. Apakah Hashiba Kyoya bisa memperbaiki masa lalunya ya, kita nggak tahu. Tidak perlu menunggu drama lagi, langsung ke anime saja. Let's go. Oke, tidak perlu menunggu drama lagi, langsung ke episode 2 Boku Tachi no Remake. Let's go. Jadi Surayuki-kun. Suaranya tuh cute banget, Akishina. Suaranya cute banget bangke. Emang gua ngeribut makanan mulu. BTW gue belum makan. Ya makanya pertama kali gue lihat Shinoaki, gue langsung suka banget sih sama karakter kayak dia gitu. Tapi suaranya terlalu kawaii, men. Iya, pasti kayaknya kelihatan sih. Kok nah kan bener. Masa dipukul Kyoya, yang bener. Padahal di situ ada Surayuki gitu. Kenapa yang dipukul si Kyoya? Oke. Ya, let's go. Oke, opening dulu. Opening dulu, men. Gue kayaknya ngambil kacamata gue gitu. Yang nyanyi Popin Party dan
Gue masih belum dapat feel-nya sih di lagu ini gitu. Tapi gue suka openingnya. Bener-bener colorful. Ya studio feel man. Studio feel itu bagus sih emang. Reggae kan bagus kan. Sugi Kekire ya gue belum nonton sih tapi gue pernah lihat bagus juga. Hmm, kayak begitu. Gue gini-gini aja gue. Openingnya pantai, di endingnya juga pantai gitu. Nah ini yang jadi penasaran gue sih. Ini kan ada tiga cewek men. Gak mungkin gak ada romance, pasti ada. Tapi romance-romance yang tipis. Romance-romance yang tipis doang itu. Oke, let's go episode 2. Kembali ke 10 tahun. Jadi akankah diperlihatkan bagaimana Kyoya bisa balik ke masa lalu gitu? Oh, kelompok. Ini klasik banget sih. Oh, bikin kok bikin project. Yoki. Sport. Oh, waktu lihat. Kan sport. Mantap. Kyoya dibekali dengan bakat yang cukup mumpuni lah dalam hal perfilman, game. Jadi dia nggak kaget sih. Cie. Jadi pasti udah mulai-mulai merasakan romance nih. Oh nggak, masih nanya-nanya dulu. Ya wajar sih. Oh nggak ada alasan khusus nih. Hmm. Jadi emang nggak ada alasan khusus dia masuk ke universe seni. Gue pikir kayak ada tujuan gitu. Oh gue pengen jadi sutradara terkenal atau gue pengen jadi produser terkenal gitu loh. Hmm. Ya akhirnya aku mau ini kan. Bagaimana kalau Kyo yang ditanya, bingung nih pasti jawabnya. Aku balik lagi ke 10 tahun. Kan nggak lucu aja dia cerita tentang time travel ke orang yang nggak begitu dikenal kan. Kan future-nya Kyoya itu ya cuma si itu. Cuma si siapa namanya? Eiko itu. Yang diperlihatkan gitu. Yang lain nggak. Ah.
Pasti kalau musik-musik konyol, tetot tetot, pasti. Enak dong. Bantalan surga. Dan aku wangi. Nah, ini dosen ini. Dosennya dosen-dosen galak mungkin. Heeh. Mhm. Eci mulu. Ini mikir-pikir eci. Eci everywhere. Itu. Cute banget anjir. Padahal masih malam. Oh, masih tanya satu-satu gitu. Kenapa lu masuk organisasi seni gitu? Oh, oke. Hmm. Kok sama sih? Maksudnya latarnya latar kereta semua sama-sama sih. Orang mikirnya nih, wah, ada loli nih. Ada loli nih. Dibayangin sama semua. Ya. Iya, ya sesuai dengan apa pengalaman bukan pengalaman sih, backstory-nya lah di antara si Shinoaki sama hmm, bagus sih. Semoga eksekusinya lancar gitu. Nggak, jangan bilang Surayuki takut sama 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 atau pengalaman buruk tentang kereta api kan? Nggak tahu sih. Oh, iya, Cleaver lu. Tuh, ada pasti ada something yang disembunyikan Mas Surayuki gitu loh. Kayak mungkin pengalaman buruk di kereta atau gimana gua nggak ngerti. Korea.
Oh, sama ternyata. What the minute? What? Ah, enggak sih. Gue kayak bentar, bentar. Ah, iya sih. Oh, ada kaitannya dengan mas. Oh, nggak kebetulan sih. Ini kebetulan sih. Kebetulan. Kayaknya sih kebetulan. Maksudnya, ya kalau memang ide tersebut sudah dipikirkan oleh Kiyoya, kebetulan. Gue yakin kebetulan. Iya, kebetulan sih. Gua rasa kebetulan sih. Apa jangan-jangan yang ngebuat cerpen itu memang si what a minute. Enggak, jangan-jangan yang buat cerpen yang dibaca Kiyoya itu ya buatannya si Surayuki. Ya nggak sih? Makanya Surayuki kayak kayak merasa ide gua kayaknya diambil nih atau ngerasa ya dia curiga gitu sama si Kiyoya gitu. Enggak gitu sih kalau kata gua sih gitu kalau kata gua. Jadi cerpen yang ia baca atau sering ia baca selama ini ya buatannya si Surayuki gitu yang di masa depan gitu, makanya dia kayak ngerasa janggal gitu. Ah, ini kan ide gua gitu, kok bisa kepikiran sama dan percis banget gitu. Makanya si Kiyoya kayak ngerasa lah kok bisa gitu, si Surayuki kayak ngerasa kok bisa sama gitu. Ya itu karena cerpen yang ia baca mungkin yang diciptakan atau yang dikarang oleh si Surayuki gitu. Kayak udah jadi. What? Oh, over durasi. Hmm, kayaknya enggak sih. Coba, coba. Ya benar, sesuai dengan yang dipikirkan Gioya gitu loh. Iya, bener. Lu bisa-bisanya tidur di situ.
Bisa-bisanya lu tidur di situ? Eh, ternyata jebakan bang. Licik banget ya. Ini klub apa sih? Panjang. Banzai. Ini klub apa anjir? Fotografi. Kiryu. Jurusan broadcasting atau ya bisa jadi sih. School broadcasting lalu. Ya, balik lagi ke Surayuki. Surayuki itu kayaknya terlalu perfect sih. Jadi dia nggak mau sesuatu yang sudah ia ciptakan itu dipotong gitu loh. Eh, oh sama berarti. Sama. Tuh. Sundere mode. Eiko. Lu lama-lama suka lu. Gak bisa jawab. Oke. Okay. Oh, dosennya tahu. Pasti punyanya si Eiko. Oh, gitu. Gue yakin punya Eiko sih. Oh, nggak tahu sih punya Eiko apa bukan gitu. Gue cuma nebak doang gitu. Ya. Ya, lu punya hak untuk. Heeh. Ya, lu sebagai produser, lu punya hak untuk memberitahu gitu ke siapa namanya, ke Surayuki gitu loh. Kalau lu emang sebagai penulis naskah dan lu nggak mau ngikutin kata produser, ya lu lebih baik bikin novel aja gitu, nggak usah uh, terlibat dalam film gitu. Itu salah satu ilmu yang paling baru yang pernah gue tahu sih. Maaf. Oke. Yes go. Let's go.
finally gitu akhirnya. Pasti bermasalah lagi nih. Oh my god, trouble lagi dong. Ah man. Iya, dia dia benci dengan kata itu sendiri itu. Ya, bisa. Nah, pasti bisa. Oke, let's go. Siapakah aku? Episode 3. Oke, jadi di episode 2 kali ini ya sudah mulai masuk ke dalam story-nya dan gue suka banget gitu bagaimana uh, mereka dikelompokkan oleh tugas ya dengan oleh dosennya untuk memberikan tugas membuat film pendek gitu atau short short film lah ibaratnya short movie gitu yang nantinya itu bakal dinilai gitu kira-kira siapa film yang terbaik di antara semua murid di kelas itu. Dan ya 4 orang yang sudah dikelompokkan Surayuki, Akishino, dan Nanako, begitu juga si Kyoya membuat tugasnya masing-masing gitu dan Kyoya yang menjadi produsernya. Dan ya dengan pembuatan film yang belum sempat buat film itu ada masalah. Salah satunya adalah di mana di mana naskahnya itu tidak diterima karena terlalu panjang, memakan durasi yang membuat Surayuki ngambek gitu. Ya, gue bilang Surayuki terlalu perfeksionis sih yang membuat si siapa namanya Kyoya cukup jengkel yang itu jadi kayak bingung nih, gue harus ngapain nih. Nah begitu menerima masukan dari senseinya dan si Eiko, itulah akhirnya si Kyoya nggak mau menyerah. Lu sebagai produser lu harus bersikap tegas gitu, lu harus punya cara terbaik untuk membuat film dengan sempurna gitu ya. Salah satunya dengan itu mencari solusi agar karya atau naskahnya itu tetap dipakai tapi tidak memotong durasinya gitu. Gua nggak tahu dengan cara diringkas atau di mana, gua nggak tahu, tapi yang pasti Kyoya sudah menemukan jawabannya gitu. Dan begitu di akhir kamera yang digunakan oleh kelompoknya si Kyoya itu kamera SLR man, jadi digital SLR man. Jadi sorry ya kalau misalkan gue agak so tau atau mungkin ya gue emang nggak tahu sih kalau tentang kamera gitu. Mungkin kayaknya digital SLR itu buat ini sih kayaknya sih buat buat ngambil gambar sih yang jauh lebih baik itu dibanding video. Makanya si Surayuki kayak ngerasa bersalah gitu karena ngambil kamera digital SLR. Kan seharusnya kan kalau video tuh apa ya, ada khusus diri sih sebenarnya, tapi yang jelas bukan SLR gitu. Gue nggak tahu sih, kan ini kan gue kalau soal kamera kan gue emang kurang ngerti, tapi mungkin teman-teman bisa isi di komentar gitu kira-kira kamera untuk video yang bagus tuh apa gitu. Makanya kan gue nggak tahu maksudnya kenapa dia kayak menyesal mengambil kamera SLR gitu. Ya udah, jadi bisa gue bilang episode ini sudah masuk ke story-nya dan kita akan lihat itu apakah film tersebut berhasil diselesaikan dengan baik atau justru masalah itu akan terus datang berulang-ulang gitu. Karena memang itu sih Kyoya kayak ngerasa bahwa sesuatu hal yang sudah mereka lakukan atau sesuatu hal yang ia lakukan sendiri itu kayak ya udahlah nggak ada cara lagi, ya udahlah nggak ada cara lagi, ya udahlah, kayak buntu gitu. Jadi kayak ngerasa perjalanan 10 tahunnya Kyoya itu sia-sia gitu. Dan so
Kyoya nggak mau memikirkan hal itu. Kyoya harus punya 1000 cara agar kehidupannya tuh bisa beda gitu dibanding sebelumnya gitu. Ya udah, akhirnya Kyoya punya cara sendiri gitu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, fine. Jadi menurut gue episode 2 kalau dari 1/10 ya 8 lah, 8/10, karena ini masih pemicu atau masih awal banget untuk membuat film, dan kita akan lihat episode 3 bakal gimana untuk menggarap film tersebut. Oke, itu aja reaction anime dari gue. Yang pasti jangan lupa subscribe dan isi komentar kira-kira anime sama apa lagi yang bisa gue bahas, karena gue butuh satu lagi untuk melengkapi kuota reaction anime summer ini, karena baru 4, jadi gue butuh satu lagi gitu. Jadi so far gue sebenarnya sudah punya list gitu untuk gue reaction gitu. Ada Urameji Onisan, ada Genjutsu, dan Mahoka gitu. Jadi di antara 3 itu mungkin yang bakal gue prioritasin gitu. Tapi kalau misalkan ada teman-teman yang mau ngasih saran ke gue, kayak bang reaction Shinrei Gensoki, atau bang reaction yang anime yang isekai itu apa tuh? Gue lupa namanya. Atau bang reaction apa tuh namanya, anime apa namanya yang kayak apa Jahi sama atau apa gitu, ya boleh banget isi di komentar gitu. Yang paling banyak pasti bakal gue prioritasin gitu. Tapi kalau untuk Tensura dan Otome Game, mohon maaf banget, karena itu season lanjutan, dan ya udah itu buat was in my time aja sih untuk gue tonton gitu. Dan jangan lupa like kalau suka, kalau nggak suka tinggal dislike aja. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya agar lo tidak ketinggalan video dari gue. Dan sampai ketemu lagi di anime gue.